warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat hari jadi untuk kita semua, karena pada hari ini adalah hari jadi kemerdekaan negara kita Indonesia yang ke-75. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya adalah salah satu pengajar di Sekolah Menengah Negeri di Kabupaten Banyuwangi. Kali ini saya ingin membagikan cerita pengalaman saya selama mengajar jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Saya flashback ke belakang. Pada awalnya, saya mengira bahwa pembelajaran jarak jauh itu mudah dan murah. Memang pada pertengahan Maret 2020, pemerintah daerah meminta kita mengadakan pembelajaran jarak jauh atau dari rumah. Dan pada saat itu, materi sudah saya optimalkan di awal semester. Ternyata tidak seperti yang saya perkirakan. Di awal tahun ajaran 2020 ini, saya mengalami banyak kendala. Secara pribadi, saya gagap teknologi. Jadi, saya menggunakan laptop maupun Android hanya seperlunya saja. Saya bingung bagaimana bisa menyampaikan materi saya, bagaimana saya bisa mengevaluasi anak didik saya, dan bagaimana anak didik bisa menjangkau saya. Bersyukurnya saya terbantukan oleh aplikasi YouTube dan dukungan dari anak saya dan keluarga saya. Akhirnya saya belajar dengan cepat agar bisa segera menguasai aplikasi-aplikasi yang bisa saya gunakan untuk pembelajaran kelas saya. Dan bersyukurnya lagi sekarang saya merasa nyaman bisa mengoptimalkan aplikasi-aplikasi tersebut dan bisa menggunakan di pembelajaran kelas saya. Namun kadang ada rasa sedih ketika saya menghubungi anak didik saya tanyakan kenapa mereka tidak bisa ikut kelas saya. Mereka mengatakan, "Bu, daripada buat beli kuota internet, mendingan buat beli beras," kata ibu saya. Ketika saya ketemu dengan anak didik yang seperti ini, saya hanya bisa bilang, "Nak, nanti kalau sudah punya uang untuk beli kuota dan kamu sudah punya kuota internet, tolong hubungi ibu ya, kita lanjutkan materi pembelajaran kita." Sebenarnya yang seperti ini tidak begitu banyak, namun ada. Selain itu, kendalanya adalah di siswa. Banyak siswa yang belum paham cara menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang digunakan oleh Bapak Ibu gurunya. Makanya kadang saya sharing dengan menggunakan tutorial yang ala saya, sebisa saya, agar anak bisa mengikuti apa yang diminta oleh Bapak Ibu guru. Menurut saya, pembelajaran daring bisa mahal, bisa juga murah. Itu tergantung dari diri kita. Ada kalanya saya pahamkan ke anak-anak. Sebenarnya pembelajaran daring itu bisa mahal, bisa murah. Karena ada beberapa provider yang menyediakan atau menjual kuota internet dengan harga yang sangat murah dan terjangkau. Kadang saya bandingkan seperti ini. Nak, kamu ketika sekolah offline
ketika masuk sekolah beneran, itu kan kamu dapat uang saku 5.000. Ketika pembelajaran daring, sebenarnya uang 5.000 ini bisa kalian gunakan selama 2 hari. Tapi namanya juga anak-anak. Kadang menggunakan internetnya masih belum disiplin. Mereka masih banyak menggunakan kuota internetnya untuk bermain game atau bermain sosial media di Instagram misalnya. Makanya saya bilang ke anak-anak, "Nak, sekarang kamu harus punya prioritas. Kalau memang prioritasmu adalah belajar, maka saya sarankan kuota internetmu itu kamu gunakan untuk belajar. Baru kalau ada sisanya, kamu bolehlah untuk sekali-kali bersosial media atau bermain game." Jadi, pembelajaran daring ini sangat dibutuhkan peran serta orang tua atau untuk memantau anaknya HP Android-nya digunakan untuk kegiatan apa. Pesan saya, gunakan internet sesuai skala prioritas. Kalau prioritasnya adalah sekolah, ya gunakan untuk sekolah, jangan untuk yang lainnya. Dan pesan saya untuk bunda dan ayahanda, tolong Ananda dilihat apakah Ananda menggunakan HP Android-nya untuk pembelajaran ataukah untuk main game. Semoga apa yang kita lakukan ini membawa hasil untuk masa depan anak-anak kita. Tetap semangat, tetap sabar untuk menghadapi pandemi ini secara bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.